maka masing-masing orang beriman mulai meniti titian yang ujungnya betul-betul tidak nampak. Masing-masing orang beriman melihat jalannya berbeda-beda dengan yang lain. Ada yang luas, yang tadi cahayanya besar, maka jalannya luas lempeng. Dan dia pun diberi kecepatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ada orang yang kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbana amin. Ibarallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembicaraan yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah sebuah diskusi ilmiah yang membuat seluruh para sahabat mesti menangis. Saking halusnya hati mereka, saking kuatnya keyakinan mereka, dan mereka tidak pernah bosan mendengarkan Rasulullah, sang guru agung yang mulia, menyampaikan tentang pesan-pesan kejadian setelah kiamat besar melanda alam semesta. Mulai daripada cerita kebangkitan sampai kepada manusia berbondong-bondong, jin-jin yang ada menuju ke padang mahsyar. Lalu apa pemandangan-pemandangan yang ada di padang mahsyar? Bagaimana dengan jin dan manusia yang berkumpul, bercampur baur, telanjang bulat, dipanggang dengan terik panas matahari, lamanya 50.000 tahun. Apa-apa yang akan terjadi selama di padang mahsyar? Kemudian kejadian setelah itu, masuknya manusia yang beriman dan munafik ke sebuah gerbang. Gerbang ini sangatlah gelap di bagian belakangnya. Gerbang ini dari start gerbang menuju ke sana ternyata adalah titian. Adalah lubang dalam yang menganga menuju ke seberang sana. Menuju ke seberang sana, inilah dia titian sirat. Rasulullah ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah engkau ingat dengan saya nanti pada hari kiamat? Apakah engkau ingat dengan saya di padang mahsyar? Ya Rasulullah, apakah engkau ingat dengan saya nanti ketika sedang di atas titian, di atas sirat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah, dengar baik-baik. Tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun manusia di padang mahsyar
pada hari kiamat yang ingat dengan orang lain. Tidak ada. Dalam 3 keadaan seseorang hanya tahu dirinya saja. Dia tidak peduli dengan siapapun. Dia tidak mau ingat dengan siapapun. Kalaupun ketemu dengan orang yang ia cintai dulu di dunia, dia tidak ingin menyapanya. Dia tidak ingin berbicara dengannya. Hai Aisyah, ketahuilah 3 keadaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sedang dihisab oleh Allah, ketika seseorang sedang ada di mahkamah Allah, maka ia tidak peduli dengan siapapun saja lagi yang ada di bumi. Dia tidak peduli dengan keluarganya, sekalipun orang tuanya, ayahnya, anak kandungnya, kekasih yang paling ia cintai. Yang ia ingat hanya dirinya, apakah dia akan selamat? Yang dia ingat hanya dirinya, apakah dia akan bebas dan lolos? Dia tidak akan ingat orang lain. Itu yang pertama, hai Aisyah. Yang kedua, ketika amalan seseorang akan ditimbang, saat itu jantungnya berdegup-degup, saat itu nafasnya tidak tenang, saat itu jiwanya galau, hatinya penuh dalam ketakutan dan kebimbangan. Bagaimana timbangan saya? Bagaimana timbangan saya? Saat itu seseorang tidak akan peduli dengan orang lain. Aisyah, termasuk saya. Saya tidak akan ingat kecuali hanya diri saya. Hai Aisyah, yang ketiga, dan ini puncaknya, ketika seseorang ada di atas titian, ketika seseorang ada di atas sirat, maka saat itu engkau tidak akan pernah ada dalam fikiran. Siapapun manusia tidak akan ingat dengan orang lain kecuali hanya dirinya saja. Ibadah Allah, bahkan Rasulullah berpesan kepada Fatimah, putri kecintaannya, Fatimah, jangan pernah mengandalkan ayahmu, nak. Engkau tidak akan masuk surga karena posisimu sebagai anakku. Engkau tidak akan selamat dari neraka karena aku ini ayahmu, hai Fatimah. Jangan pernah berpikir engkau anakku lalu engkau dapat jaminan di akhirat. Tidak, nak. Seseorang nanti akan menjadi penjaga untuk dirinya sendiri, pelindung buat dirinya sendiri. Amalnya, ibarat Allah yang kami muliakan. Maka dengan ini, apakah pantas anak seorang kiai berbangga-bangga karena ayahnya kiai? Apakah pantas anak orang yang ahli dan sangat taat beribadah bangga-bangga dengan ayahnya sementara dia gimana? Sedangkan Rasulullah, kekasih Allah saja, menyampaikan ini pesan pada putri kandungnya yang tercinta, Fatimah, andalkan dirimu sendiri. Para habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah juga ingat oleh kalian, walaupun posisi kalian yang mulia sebagai keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan, karena kata Rasulullah kepada putri kandungnya saja, apalagi yang habib-habib yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah lebih jelas pasti, ini Fatimah. Kau andalkan dirimu sendiri. Jangan pernah mengharapkan saya ayahmu. Jangan pernah mengandalkan saya bapakmu. Masya Allah. Jadi jangan pernah ada yang merasa sangat terhormat karena keturunan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, inna awliyaiyal muttaqun. Yang saya anggap sebagai keluarga saya, yang saya anggap sebagai orang-orang yang saya cintai dari ahli keturunan saya, adalah yang bertakwa, yang soleh, yang bertakwa. Ibarat Allah tentang padang mahsyar. Saya tadi bertanya kepada panitia, kok langsung loncatnya ke sirat? Bukankah agendanya panjang? Sejak dari kebangkitan, siapa paling pertama bangkit, siapa yang sebelumnya, kemudian bagaimana keadaan-keadaan orang-orang ketika bangkit, bagaimana kondisi dan bentuk para jin-jin dan setan, lalu bagaimana kaum wanita dan laki-laki, bagaimana dan seterusnya. Apa kata panitia? Ustadz, karena yang paling seru tuh kayaknya meniti titian sirat. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu yang paling seru? Emang udah pernah ke sana? Kan nggak pernah, saya pun juga belum.
Paling hanya mengandalkan membaca, dengarkan ulama menjelaskan. Belum ada satupun orang yang pernah pergi ke sana, lalu balik ke bumi cerita-cerita ke kita-kita, belum. Oleh karena itu, pembahasan ini harusnya runut dan urut. Mestinya dari sejak kita sakaratul maut, sampai pengalaman-pengalaman nanti yang akan dialami oleh setiap kita di alam barzakh. Bagaimana itu sebenarnya alam kubur, alam barzakh? Belum pernah ke sana toh? Belum. Pasti akan ke sana. Tapi bagaimana pemandangannya? Apa yang nanti akan disaksikan? Di bawah kita atau di atas? Kalau di bawah jelas disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir sampai hari kiamat. Kalau di atas sambil nunggu kiamat, trompet sangkakala ditiup, berarti tempatnya di salah satu taman di antara taman-taman surga. Nah, apa-apa kejadian di sana, bersama siapa kita di situ nanti? Kan ada pembicaraan tersendiri di situ. Ada babnya tersendiri, kok dilewatin? Ibarat Allah yang kami muliakan, baru kita bicara kehancuran alam semesta. Baru kita bicara penciptaan lagi bumi yang baru, langit yang baru. Seperti apa padang mahsyar. Dan seterusnya, sampai kepada timbangan amal. Lihat bagaimana seseorang akan mencari ayahnya nanti. Ketika dia sudah ditimbang, ternyata amalannya kurang satu. Amalannya kurang satu. Allah berfirman, cari tambahan yang satu lagi, maka amalanmu ini saya anggap kamu lebih berat kepada amal soleh. Kamu akan ada peluang untuk selamat. Cari satu lagi. Coba bagaimana seorang anak mencari ayahnya kemana-mana, dia berharap ayahnya bisa membagi satu saja amal solehnya. Susah, lama perjalanan, lama mencari, wong banyak manusia itu luar biasa. Sejauh mata memandang, terus mencari. Ketemu sama ayahnya, memohon-mohon dengan sangat, ya bagilah satu saja amalan ayah. Satu aja, mungkin pernah ayah suatu kali sedekah, yang itu bagilah ke saya. Apa kata ayah? Diam loh. Gua nggak kenal sama loh. Please deh ayah, tolong ananda. Sambil menangis, sang ayah mengatakan, bisa jadi saya juga kekurangan amal, lalu kemana saya mau cari? Maaf, hari ini saya tidak akan bisa bantu siapapun termasuk ente. Allah, benar kata Rasulullah, orang-orang pada hari itu nanti akan super egois. Lalu dia cari ibunya, ketemu setelah perjalanan yang melelahkan dan panjang. Gak ada air minum, gak ada payung, panas matahari memanggangnya. Dan dia terus mencari, ketemu sama ibunya. Dia berharap ibunya juga akan mau menolongnya. Satu saja amalan. Ibunya juga keberatan. Dan seterusnya. Baru titian. Taib ibarat Allah. Karena ini malam, udah ditetapkan judulnya begitu. Mungkin semangat yang datang juga karena titian. Sedikit akan saya berikan bocorannya. Tapi dengan satu catatan, semua yang saya sampaikan adalah bersumber dari riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang sahih ke atas. Adapun hadis hasan ke bawah, kita menghindarkan penyebutan dan menyampaikannya. Sebab ini masalah gaib. Ini masalah akidah. Masalah akidah dalilnya cuma dari sahih ke atas. Apa sahih ke atas? Sahih ya mutawatir. Antara dua itu saja. Kalau Al-Quran jangan lagi dipertanyakan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tahukah antum di dalam sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabat-sahabat dalam sebuah hidangan dan jamuan. Tiba-tiba saja terdengar bunyi yang membuat merinding seluruh bulu roma, seluruh para sahabat. Jedum. Para sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara sekalian, kalian tahu barusan itu suara apa? Merinding semua yang mendengarkan. Bukan hanya sebatas kemari, Pak. Kemari perginya. Ketakutan. Semacam ada hawa magic, hawa gaib yang sangat menyeramkan. Kalian tahu itu apa? Tidak ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Itu tadi suara apa barusan? Nabi mengatakan 70.000 tahun yang lalu
Sab'ina harifan, afwan, 70 tahun yang lalu, sebuah batu besar dilemparkan dari pinggir jurang neraka jahanam, baru sekarang nyampe ke dasarnya. 70 tahun yang lalu dilemparkan batu yang besar. Kira-kira Anda dapat membayangkan berapa kecepatan laju batu yang besar itu ke bawah? Bandingkan kalau kita yang dilemparkan, mana yang lebih dulu cepat nyampenya? Batu yang besar atau kita? Pasti batu. Lah batu yang begitu besar dilemparkan dari pinggir jurang neraka jahanam, baru nyampe ke dasarnya 70 tahun. Sab'ina kharifan. Kebayang nggak dalamnya? Kebayang nggak dalamnya, ibadallah? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini padang mahsyar ya, ini padang mahsyar dengan segala agenda-agenda padang mahsyar di sini. Lamanya 50.000 tahun. Kemudian sini ada gerbang. Di balik gerbang ini ada hitam, benar-benar hitam dan gelap. Lah, ini adalah jurang neraka. Ini adalah jurang neraka. Sementara ini gelap gulita. Berjalan menuju kemari kaum muslimin, berjalan menuju kemari dalam kegelapan, memerlukan adanya cahaya. Hanya orang-orang beriman saja yang akan keluar cahaya dari tubuhnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang punya cahaya sebesar bukit, ada yang cahayanya hanya sebesar unta, kata Rasulullah. Ada yang cahayanya hanya sebesar tubuhnya saja. Ada yang cahayanya hanya sepenggal lengannya. Ada yang cahayanya sebesar telunjuk saja, kayak senter kecil itu. Ada yang cahayanya hanya sebesar ujung kuku. Tapi orang munafik tidak ada cahaya sedikit pun. Orang munafik ikut-ikutan lewat gerbang ini. Ini terang benderang padang mahsyar. Ada cahaya matahari yang menerangi. Tapi dari balik sini kegelapan yang maha gelap. Nah, kaum muslimin, sementara kemari dan ini adalah daratan menuju ke arah surga. Sementara yang ini adalah daratan padang mahsyar yang luasnya bagai tidak bertepi. Ternyata tepinya adalah ini. Disinilah titian itu. Disinilah titian itu, ibarat Allah yang kami muliakan. Jarak antara satu tebing dari satu tepian ke tepian yang lain, Rasul mengatakan, tahukah kamu berapakah mulut daripada sumur neraka ini? Sumur neraka jahanam. Antara satu bibir ke bibir yang lain. Seandainya seluruh alam semesta ini, langit yang 7, seluruh bintang-bintang, planet-planet dan matahari, seluruh yang ada di alam semesta, seluruh galaksinya, seluruhnya dikumpulkan semua, masukkan ke dalam, masih longgar lagi. Besarnya. Kalau begitu kebayang nggak jauhnya perjalanan itu, Pak? Kebayang tidak? Kalau kebayang, maka Bapak sudah gagal membayangkannya. Kenapa? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Nggak akan mampu dibayangkan. Tetapi jaraknya Allahu Akbar. Pak, Ibu, satu galaksi saja, galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Satu galaksi saja, garis diameternya menghabiskan kecepatan perjalanan cahaya khamsina alfa sanatin minal barq. 50.000 tahun lamanya perjalanan cahaya. Padahal cahaya itu satu detik perjalanannya 300.000 kilometer. Satu detik perjalanan cahaya itu adalah 300.000 kilometer. Satu detik. Garis diameter satu galaksi adalah 50.000 tahun. Kebayang nggak luasnya satu galaksi? Gagal membayangkan. Dan itu baru satu galaksi.
Di tahun 92, pesawat ulang-alik tanpa awak terakhir yang dapat dilemparkan ke ruang angkasa buat mendeteksi ada berapa galaksi di alam semesta ini, dia menjadi hilang setelah memberikan informasi ternyata sudah lebih ketemu di atas 100 miliar galaksi yang sudah ketemu. Lalu pesawat itu sudah tidak mampu lagi memberikan informasi. Dapat dibayangkan sekali lagi luasnya? Tidak. Betapa luasnya. Dan itu kalau dimasukkan ke dari satu bibir neraka jahanam ke bibir yang lain, dapat masuk seluruhnya. Maka sekali lagi saya tidak mampu bayangkan betapa melelahkan dan jauhnya perjalanan kita ini. Betapa melelahkan dan jauhnya. Ya Allah, kalau sudah ingat ini semua, maka hidup di dunia yang hina dan fana ini benar-benar tidak boleh kita sia-siakan. Benar-benar tidak boleh dijadikan tempat mainan. Setelah kita tahu betapa beratnya kaum muslimin, dan Bapak tahu, apakah Ibu tahu seberapa panas asap daripada api neraka ini? Wedus gembel yang ada di Yogyakarta dulu sehingga membuat hangus Mbah Marijan. Masih ingat? Masih ingat? Berapa panasnya itu? Hanya 600 derajat Celcius. Hanya. Sudah cukup membuat masak seekor kerbau. Dilewati seekor kerbau, masak langsung. Orang-orang yang sempat didapatkan oleh wedus gembel langsung masak di tempat. Sekedar lewat doang. Bagaimana dengan asapnya api neraka jahanam? Rasul SAW berkata, apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu? Api yang ada di bumi kalian ini senantiasa berlindung kepada Allah agar jangan dipertemukan lagi dengan api yang lebih besar. Maksudnya adalah api neraka. Berlindung dia kepada Allah api dunia ini. Api yang hari ini kalian pakai di bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumbernya adalah api neraka jahanam yang diambil sedikit dibawa ke bumi, direndam ke laut kalian yang ada di bumi ini, menggelegak laut bumi ini sampai kering. Lalu Allah datangkan lagi air laut sebanyak semula, direndamkan sekali lagi, menggelegak lagi dan kering lagi. Barulah setelah itu api itu kalian pasang dan kalian pakai di bumi hari ini. Api yang ada di bumi direndam 2 kali di air laut kita, kemudian menggelegak, mengering air laut itu saking panasnya, kemudian ditambah lagi air sebanyak semula, direndamkan lagi, menggelegak dan mengering lagi, barulah air itu layak dipakai di bumi. Dan api yang sudah ada di bumi ini sekarang sudah merasa nyaman tinggal di bumi. Dia memohon kepada Allah, lindungi kami ya Allah, jangan pernah engkau biarkan kami kembali kepada yang lebih besar dan lebih berat. Menakutkan, api aja takut, Pak. Sementara asapnya, dan itu yang akan kita lewati nanti. Maka para sahabat menjadi ketakutan dan menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, wa in minhum illa wariduha. Tidak seorang pun manusia yang Allah ciptakan melainkan harus mendatangi neraka itu. Kepikir oleh para sahabat, berarti harus masuk dulu dong. Maka Nabi mengatakan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya setiap kalian, termasuk saya, harus melewati titian sirat ini. Yang pernah masak nasi, menggelegak nasinya, kan uap asapnya itu kan ada itu keluar. Coba bentangkan tali, jalan-jalankan tangan kita sebentar situ. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak ada kerjaan. Yang pasti panas, minta ampun, bisa melepuh itu, ya kan? Baru kena asapnya api, kena asapnya beras yang sedang menggelegak. Nasi beras yang sedang menggelegak ini kita kena asapnya aja sejenak. Kita sudah cari apa yang bisa untuk dipolesin supaya sejuk lagi, dingin lagi. Bagaimana dengan asapnya api neraka jahanam? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jilatan-jilatan api neraka jahanam seperti kepala-kepala ular raksasa yang menyambar-nyambar ke atas seperti ingin mengambil orang. Dan memang ada yang dapat tap dibawa ke bawah. Ada yang kesambar tap dibawa ke bawah. Selama kita dalam perjalanan ini, mungkin kita selamat di sini belum tentu. Selamat di sini, mungkin di sini, udah dekat, ada yang udah dekat. Rasulullah udah nunggu di sini sambil berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Udah dekat Pak, tergelincir, jatuh. Allah, apakah Bapak pikir
Semua orang sudah ada jaminan. Kalau udah nyampe di sini, udah ketemu, udah dekat dengan Rasulullah. Sementara tubuh kita saat itu sudah hampir nyaris hangus. Tidak ada, Pak. Sementara di sini akan menyambar-nyambar semacam kailan. Menyambar. Menyambar-nyambar. Rasulullah menceritakan bagaimana yang diceritakan malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang pemandangan di atas titian ini. Dari atas ada yang menyambar-nyambar. Dari bawah panasnya api membuat kita menjadi kehilangan keseimbangan, dan juga ada semacam jangkauan, jangkar-jangkar dari bawah dilemparkan ke atas, menarik siapa bisa yang ditarik, jatuh ke bawah. Ibarat Allah yang kami muliakan, waktu Isya masuk, kita laksanakan salat Isya terlebih dahulu. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Tadi telah kita terangkan sedikit tentang saat orang-orang beriman dan orang-orang munafik melewati gerbang setelah proses padang mahsyar selesai. Proses yang sangat menegangkan, sangat melelahkan, sangat menakutkan telah selesai. Orang beriman dan orang-orang munafik memasuki gerbang itu. Khusus orang-orang beriman akan mengeluarkan cahaya tubuhnya. Ada yang bercahaya sebesar gunung, ada yang bercahaya sebesar bukit, dan seterusnya, seperti yang kami terangkan. Cahaya tersebut tergantung kepada sebanyak mana ketika orang beriman ini dulu di dunia mengamalkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang munafik sama sekali tidak bercahaya. Sementara perjalanan dari gerbang ini menuju ke titian teramat sangat jauh, gelap gulita. Orang-orang beriman karena ada cahaya, mereka bisa melaju, mereka bisa berlari dengan cepat karena sudah tidak sabar untuk menyongsong janji yang telah disiapkan untuknya, surga. Orang-orang munafik yang tidak punya cahaya ketinggalan di belakang, mereka berteriak-teriak. Apa kata orang-orang munafik? Qalu zuruna naqtabis min nurikum. Oi kawan, wahai saudara, tunggulah kami. Sebentar kami numpang dengan cahaya kalian. Naqtabis min nurikum. Kami ingin ngambil manfaat dari cahaya kalian. Izinkan kami bisa bersama dengan kalian. Orang-orang beriman yang tahu persis itu adalah orang-orang munafik. Dulu ketika hidup di dunia, orang-orang munafik ini kerjanya ngejek terus orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dulu di dunia melecehkan, menghina orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dulu di dunia kata-katanya melukai hati orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dulu di dunia mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang pamornya dan namanya harum di mana-mana, mentang-mentang orang yang berstatus sosial kan tinggi. Orang-orang beriman dulu di dunia tidak dianggapnya. Dan memang orang-orang munafik dulu ketika di dunia sering melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, anti dan alergi dengan pengajian, suka memata-matai kaum muslimin, suka mengadu domba antara orang-orang beriman, dan suka menjelek-jelekkan kaum muslimin sehingga umat Islam dan Islam semakin tersudutkan. Orang-orang macam ini, apa kata orang beriman? Irji'u wara'akum. Sorry, kami sudah tidak sabar menyongsong janji yang telah Allah janjikan pada kami. Kalian akan memberatkan kami, akan mempersulit kami, akan memperlambat langkah kami. Kalau kalian perlu cahaya, irji'u wara'akum. Kembalilah kalian ke dunia. Faltamisu nura. Di dunia harusnya kalian kumpulkan cahaya itu. Tapi orang munafik anti dengan Al-Quran, jijik dengan ayat-ayat Al-Quran, sangat jijik dan alergi dengan sunnah Rasulullah. Padahal itulah cahaya. Al-Qur'anu nur.
Al-Quran adalah cahaya. Ayatun min ayatil Quran nur. Satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya. Makin banyak dia mengamalkan ayat, makin banyak dia punya cahaya. Sunnah Rasulullah wal ilmu nur. Ilmu yang diajarkan Rasulullah adalah cahaya. Jika kalian ingin bertuh cahaya, hari ini baliklah ke dunia. Dan itu mustahil. Di dunia kalian hendaknya mengumpulkan cahaya. Itu mustahil. Lihat saja orang munafik gayanya sekarang. Kita pakai sunnah yang ini saja dikatakan goblok. Ada yang pakai peci, ada yang pakai baju koko, ada yang anaknya dimasukkan ke pesantren dikatakan fundamentalis, teroris. Ada yang akhirnya menjadi hijrah dari selama ini masih beriba, sekarang tidak lagi riba, dianggap kaum ekstremis dan sebagainya. Yang mengatakan itu orang Islam. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka tidak terima ada hadis Nabi. Padahal dia orang Islam. Nah, orang-orang macam ini memang tidak punya cahaya. Ketika orang beriman sampai di sini, mereka jauh ketinggalan di belakang. Mereka terseok-seok berjalan meraba-raba dalam kegelapan yang pekat. Sesaat orang beriman sampai di sini, maka masing-masing orang beriman mulai meniti titian yang ujungnya betul-betul tidak nampak. Masing-masing orang beriman melihat jalannya berbeda-beda dengan yang lain. Ada yang luas, yang tadi cahayanya besar, maka jalannya luas lempeng. Dan dia pun diberi kecepatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ada orang yang kecepatannya seperti kilat. Ada yang kecepatannya seperti angin. Ada yang kecepatannya seperti menunggangi kuda tercepat. Ada yang kecepatannya seperti orang berlari cepat. Ada yang kecepatannya hanya sebatas berjalan. Dan ada yang merangkak. Ada yang bergelantungan menuju ke seberang sana. Masing-masing orang akan melihat seperti apa titiannya sendiri-sendiri. Tergantung seperti apa dia hidup di dunia ini. Masing-masing orang akan melihat seperti ini jalannya menuju ke sana. Perjalanan yang sangat jauh. Di bawahnya ada api yang sangat panas. Ini gelap gulita kaum muslimin. Gelap gulita pekat segelap-gelapnya. Mana nampak nanti ada yang menyambar-nyambar. Seperti kail raksasa yang menyambar-nyambar. Kita lewat, maka ada yang kena punggungnya dan dibawanya ke neraka. Ada yang kena betisnya, pahanya dibawanya ke neraka. Dari atas menyambar-nyambar, nggak nampak, gelap. Sementara dari bawah ada jilatan-jilatan leher api neraka seperti ular naga yang mencambar-nyambar, mendapatkan dari bawah, dari atas. Ya Rab, yang jalannya lambat alangkah tersiksanya karena amalnya minim, karena dosanya banyak. Maka berguguranlah mereka, berjatuhan. Rasul mengatakan, dalam setiap 1000 orang yang menyeberang, 999 masuk ke dalam neraka. Dalam setiap 1000 orang yang menyeberang, 999 masuk ke dalam neraka. Satu yang sampai ke sana. Satu yang sampai ke sana. Yang satu ini pun kaum muslimin, belum tentu sampai di sini dia sudah dijamin selamat. Dia akan menjadi bangkrut di sini. Ada lagi urusan lain yang sedang menunggunya. Tentang orang-orang yang dulu dizaliminya di dunia. Ternyata ketika nyampe seberang, di mana nanti surganya mereka. Ada yang paling bawah surganya dan seterusnya. Urusan di sini masih panjang. Kita kembali di sini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mendengarkan ini pantas Rasulullah mengatakan kepada Bunda Aisyah, maaf sayang. Maaf wahai istriku Aisyah. Pada saat itu orang tidak akan peduli dengan orang lain. Dia hanya akan tahu dirinya saja. Dia hanya akan peduli dengan dirinya saja. Panas Pak di bawah itu, panas. Asap yang terus membumbung ke langit. Dan kita menyeberang, berjalan. Amalan kitalah pelindung kita. Maka apakah hari ini pelindung itu sudah diperbanyak? Apakah hari ini yang membuat kita bisa melaju cepat sudah diperbanyak? Wahai hamba-hamba Allah. Atau jangan-jangan gravitasi neraka jahanam yang kita perbanyak dengan banyak maksiat hari ini. Sehingga kita tersedot. Ya Rab, ma'adzanallah. Sementara orang-orang munafik yang tadi tertinggal.
Mereka enggak melihat ada titian sedikit pun untuk mereka. Enggak nampak. Lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Mereka enggak nampak. Udahlah gelap gulita. Lah pasti sesampainya mereka di sini langsung menggelinding turun jatuh ke bawah. Seluruh orang munafik berjatuhan ke bawah. Mereka enggak melihat ada titian. Wong gelap kok. Ternyata jurang besar menganga. Karena enggak ada cahaya, mereka akhirnya sampai dan langsung jatuh. Mereka menuju ke sini. Mereka lah yang paling duluan nyampe di dasar neraka jahanam. Sementara orang-orang kafir di padang mahsyar diseret oleh malaikat, diseret, digelandang dengan hina oleh para malaikat neraka menuju ke neraka. Dan perjalanan mereka menuju neraka itu jauh dan lama. Sementara orang munafik udah duluan nyampe di dasar neraka. Makanya innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di dasar neraka yang paling dalam. Pengajian tentang munafik oleh Syekh Ibnul Qayyim benar-benar dibahas tuntas kaum muslimin. Lebih 36 ayat-ayat Al-Quran menyebutkan, maksudnya 36 sifat-sifat orang munafik disebutkan dalam Al-Quran, yang kalau saya kupas di sini bakalan banyak yang tersinggung. Bakalan banyak orang-orang kaya yang merasa sakit hati mendengarkan uraian munafikin. Bakalan banyak orang-orang berkuasa, orang-orang yang punya pangkat jabatan akan tersinggung. Dan benar, kata Rasulullah, yang paling banyak menjadi ahli neraka dari umatku nanti adalah para penguasa dan orang-orang kaya. Walaupun dia orang Islam katanya. Kenapa? Kerjaannya semasa hidup mentang-mentang menjadi pemimpin, mentang-mentang kaya raya, ternyata menyakiti Islam dan kaum muslimin. Inilah dia salah satu ciri khas orang-orang munafik. Lisannya, tindak tanduknya merugikan Islam, dan mereka tidak peduli, yang penting namanya haram di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam. Tayyib ibadallah yang kami muliakan. Terus orang munafik berjatuhan, sementara orang kafir belum lagi nyampe. Dia udah nyampe duluan di dasar. Padahal lamanya perjalanan menuju ke dasar itu, lamanya sab'ina kharifan. Itu kalau batu yang jatuh. Sab'ina kharifan. 70 tahun lamanya baru nyampe di dasar. Bapak, Ibu, Rasul mengatakan panasnya neraka ini. Seandainya api neraka itu, ini bumi, seandainya api neraka itu dibolongkan sedikit antara dunia dengan api neraka sebesar lubang hidung, satu lubang hidung seekor lembu saja, maka api neraka ini, orang yang tinggal di sebelah sini, di sini api neraka dilobangkan sebesar lubang hidung lembu saja di sini, maka orang yang ada di sini sebelah sininya bumi akan menggelegak benaknya. Akan menggelegak benaknya. Panasnya neraka itu kaum muslimin. Dan api yang terpanas itu warnanya adalah hitam sehitam-hitamnya. Ibadah Allah, penduduk neraka, kata Rasulullah SAW, bila mereka telah masuk ke neraka, mereka akan dirubah oleh Allah, disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang ada di dalam neraka memiliki postur tubuh yang sangat besar. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian gigi geraham orang yang ada di dalam neraka, penduduk neraka, sama besarnya dengan Jabal Uhud. Gigi gerahamnya. Jabal Uhud itu di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Besarnya sebesar apa? Mungkin 10 kali lipat besar dari kapal Titanic. Kalau ada yang pergi umroh atau pergi haji, mesti mampir ke Madinah. Lihat, itu baru satu gigi geraham orang kafir, Pak. Orang yang masuk neraka, termasuk umat Nabi yang munafik. Ini besarnya satu gigi geraham. Rasulullah SAW mengatakan, jarak satu pundak ke pundak yang lain, kalau dilepaskan, Rasulullah mengatakan, baina mankibayil kafir masirata thalathata ayyam lirrakibil musri'. Hadis sahih Imam Muslim.
Jarak satu bahu ke bahu orang ahli neraka nanti adalah dilepaskan penunggang kuda tercepat dengan kuda tercepat selama 3 hari 3 malam. Jaraknya dari sini ke sini. Kalau kuda tanpa stop, itu yang ada baru di Mesir, Pak. Kuda tanpa stop, jalan terus lari terus dengan kecepatan laju, 24 jam itu bisa menempuh perjalanan lebih 200 km. Kalau 3 hari 3 malam berarti lebih daripada 600 km. Ini jarak satu bahu ke bahu. Orang-orang yang menghuni neraka itu besar-besar. Sementara kata Rasulullah, pinggul orang-orang yang di dalam neraka, tempat duduknya baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dengan Madinah. Bila orang-orang itu menangis di dalam neraka, air mata mereka yang keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya diletakkan satu kapal, maka akan mengalirlah kapal itu. Hadis ini sahih seluruhnya kaum muslimin. Berarti besar-besar manusia yang ada di dalam neraka, sehingga dia pantas merasakan siksaan neraka itu, ibarat Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seberapa tingginya gunung-gunung yang ada di bumi ini kalau dibandingkan dengan orang kafir, orang-orang ahli neraka, hanya seperti kutil yang nempel di kita, seperti kutil. Itu besarnya gunung. Maka ibadah Allah, bayangkan betapa jeleknya wajah orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka. Rasulullah mengatakan wajah mereka botak, rambut-rambut mereka botak-botak, wajah mereka mengkerut-kerut. Sementara jeleknya wajah mereka, gigi-gigi mereka dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah SAW. Saya ketika menguraikan tentang neraka jahanam, dahsyatnya neraka jahanam yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi, lebih 6 bulan, Pak. Ibu-ibu semua pendengarnya nangis saja kerjaan kami terus. Satu persatu tentang sumur neraka, tentang bukit dan gunung-gunung di neraka, tentang batu-batu neraka, tentang tumbuh-tumbuhan neraka, tentang laut neraka, sungainya neraka, apa isi dalam sungai, tentang semua apa-apa yang ada dalam neraka yang diceritakan Rasulullah. Kami bedah itu kitab, nangis saja kerjaan kami. Tadi istri saya tadi berkata di mobil, udah, apakah sanggup ini disampaikan? Sebegitu berat keadaan neraka. Ingat waktu kita bahas semuanya termenung, diam, nangis. Membahas masalah neraka, Pak. Saya sebenarnya paling berat menyampaikan tentang neraka. Tak sanggup. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu baru orang akan sadar, hidup di dunia ini ternyata memang tidak boleh disia-siakan. Hidup di dunia ini tidak boleh diabaikan. Di neraka ada tempat khusus orang-orang Islam. Ada tempat khusus, namanya wail. Yang lain namanya sakar. Yang wail itu tempatnya buat siapa? Yang menelantarkan anak-anak yatim. Wail itu tempatnya siapa? Yang sholatnya sering ditunda-tunda, sholatnya sering dipermainkan. Well, sementara sakar ditempatkan di sana orang-orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang memang ninggalin sholat kerjanya. Masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu menjadi penduduk sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia malas sholat, nggak mau sholat. Yang sholat tapi menunda-nunda. Wail tempatnya. Wail. Ada nama-nama tempat di dalam neraka itu kaum muslimin. Penghuninya khusus. Buat orang yang suka berzina, melemparkan mani di sana, menyerahkan mani di situ, berserakan maninya di selangkangan-selangkangan para pelacur. Maka ada tempat lagi khusus buat mereka. Ada lagi azab khusus buat mereka. Orang-orang yang hobi makan riba. Ada lagi tempat yang mengerikan khusus buat mereka. Ibadah Allah yang kami muliakan, saat kita bicara neraka, saatnya harusnya kita pulang ke rumah-rumah kita masing-masing. Kita sujud lama-lama kepada Allah, menangis banyak-banyak. Ini yang terjadi kepada para sahabat. Saat Nabi bercerita tentang neraka kepada para sahabat, Nabi menangis, para sahabat menangis, bahkan pingsan-pingsan mereka, Pak, ketika mereka bercerita tentang neraka. Pingsan Rasul, pingsan para sahabat ketika bercerita tentang neraka. Bagaimana dengan kita yang hidup ini penuh dengan kesia-siaan selama ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, kita belum apa-apanya menceritakan tentang sirat, karena ada sebelumnya yang lebih berat daripada itu, yaitu keadaan yang faza'ul akbar. Al-faza'ul akbar, yaumal faza'il akbar. Dia hanya di padang mahsyar.
Bahkan orang kafir pun saking putus asanya, orang kafir sudah yakin dia pasti masuk neraka, dia malah memohon, ya Allah, cepatkan kami masuk neraka, udah nggak sanggup kami di padang mahsyar ini. Saking beratnya padang mahsyar. Jangan pikir padang mahsyar itu enak. Mereka sadar mereka pasti tidak akan masuk surga. Lalu orang kafir nggak tahan lagi di padang mahsyar. Mereka memohon kepada Allah, segerakan kami masuk neraka. Padahal ketika mereka masuk neraka, mereka menjerit-jerit minta dikeluarkan. Ibadah Allah yang kami muliakan, apakah pembicaraan-pembicaraan ini akan berani kita teruskan? Jika kita mau teruskan, kita teruskan di pertemuan-pertemuan kita, tetapi secara berurut dan bertahap. Dan saya berharap, mohon dibawa kitab yang kami rekomendasikan, lalu ikut baca hadisnya. Penjelasannya biar kami yang jelaskan. Hadisnya baca, lihat nomor berapa, halaman berapa, status hadisnya apa, periwayatnya siapa, bagaimana derajat hadisnya. Lihat di situ. Ibarat Allah yang kami muliakan, insyaallah ta'ala akan tumbuh semangat hidup kita untuk berhati-hati. Jangan banyak lagi maksiat, jangan banyak lagi mempermainkan masa. Toh kiamat udah dekat. Kiamat sudah dekat. Umur orang Islam hidup di muka bumi ini juga udah nggak lama, kaum muslimin. Udah nggak lama lagi tersisa. Sebentar saja lagi. Maka selayaknya kita memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya menjadi manusia yang paling besar nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah yang kami cintai, yang kami muliakan. Maka ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apabila kalian nanti sudah mendekati ujung titian, saya sudah ada di situ menanti kalian. Sambil terus memohon-mohon, hai umatku, sedikit lagi umatku, hati-hati sedikit lagi. Sementara tahu nggak keadaan kita seperti apa di ujung titian itu? Setelah perjalanan yang saya tidak tahu entah berapa lama perjalanan itu, sampai di ujung titian, Nabi berkata, umatku sedikit lagi, hati-hati, sedikit lagi hai umatku. Keadaan kita sudah hangus karena panasnya yang dari bawah. Banyak luka-luka di seluruh tubuh kita, banyaknya yang menyambar-nyambar. Keadaan kita sudah hancur lebur. Tinggal sisa-sisa dari kehidupan yang kita coba bertahan sampai ke ujung. Nabi berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Padahal Nabi bisa saja masuk duluan di surga, senang-senang dan tenang-tenang dalam surga, nunggu-nunggu kita di surga, bisa aja. Tapi Nabi nggak mau. Dia mau tunggu dulu umatnya, dia mau tunggu dulu bersama-sama umatnya. Dia tunggu kita, Pak. Ya ummati, hai umatku, sikit lagi lajulah, sikit lagi teruslah majulah, hati-hati terus. Lalu sambil berdoa, ya Rabb, mulai agak tergelincir sedikit, ya Allah, selamatkan itu umatku, ya Allah itu umatku, selamatkan. Hai umatku, hati-hati, mari sini. Masya Allah, udah hampir dekat, jarak-jarak 2-3 meter, jatuh. Ya Allah, ya Rabb. Setelah nyampe ke sebelah, Nabi langsung mempersilahkan meminum air telaga yang akan menghilangkan semua dahaga, yang akan merubah semua bentuk, disiramkan ke kepala, berubah menjadi cantik kembali, bagus kembali, diminumkan, hilang semua dahaga. Tapi ada orang-orang yang nyampe ke seberang, ternyata ketika mau minum dari air yang disodorkan Rasulullah dan para malaikat, orang ini ditarik oleh malaikat balik menjauhi Nabi agar tangannya tidak menjangkau gelas-gelas dari telaga Nabi. Lalu Nabi berkata, hai para malaikat, itu kan umat saya, kenapa kamu tarik dia? Kenapa kamu tidak izinkan dia meminum dari air telaga saya? Bukankah dia kehausan? Apa kata para malaikat ini, hai Muhammad, kamu nggak tahu kan bahwa orang ini sepeninggalmu sering mengarang-arang amalan yang kamu tidak ajarkan, mengarang-arang ajaran yang kamu tidak pernah contohkan. Hai Muhammad, kamu nggak tahu kan, ini adalah para pelaku bid'ah. Mereka tidak layak mendapatkan air minum dari telagamu saat ini. Hai ya Muhammad, kami yang tahu masalah ini. Maka ibarat Allah, hati-hati. Kalau beramal, pastikan Rasulullah mengerjakannya. Kalau berbuat amal soleh, pastikan ada tuntunannya dari Rasulullah. Jangan yang menurut kita baik lalu kita kerjakan, belum tentu itu sesuai dengan yang disebutkan oleh, yang diajarkan Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, Sahih Bukhari dan Muslim. Orang yang beramal dengan amalan yang kelihatannya baik, sementara kami belum pernah mencontohkannya, kami belum pernah mengajarkannya, kami belum pernah melakukannya, fahuwa raddun, amalan itu ditolak oleh
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, mereka enggak berhak mendapatkannya. Itu Pak. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tuan-tuan sekalian, apakah tuan-tuan tahu orang yang udah nyampe ke seberang itu udah jamin masuk surga belum? Apakah tuan-tuan tahu yang udah nyampe ke seberang itu sudah dijamin akan menjadi ahlul jannah apa belum? Nabi bertanya, tadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat mencoba menjawab sebisa mereka. Al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami yang bangkrut itu adalah dia nggak punya lagi bekal apa-apa, duitnya habis, modalnya juga tandas, ya. Kemudian dia betul-betul sudah terbelit utang di mana-mana. Kata Nabi, bukan itu. Yang bangkrut itu adalah yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini, pahala itu datang. Udah nyampe ke seberang di titian selamat, kemudian antri orang-orang yang dulu pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Ada orang yang dulu dipukulnya dan orang ini nggak bisa membalas karena dia kuat, karena dia jagoan, karena dia berkuasa, karena dia adalah seorang yang berpangkat, sehingga dia enak saja memasukkan orang ke penjara, enak saja dia menyiksa orang, enak saja dia menembak orang. Nah, orang yang macam ini didatangi oleh orang yang dulu dizaliminya. Ada lagi orang yang nggak dibayarkan gajinya, yang dipotong duitnya, yang tidak dibayar hutangnya, datang nuntut kepada Allah SWT atas kezaliman orang ini kepadanya. Ada orang yang dulu ketika di dunia mulutnya telah menfitnah dia sehingga dia dihina oleh masyarakat, sehingga dia diseret ke penjara. Gara-gara mulutnya dia cerai dari laki bini, gara-gara mulutnya sahabat-sahabatnya dan langganan-langganannya pada lari. Orang-orang ini yang dulu dizalimi ini akan datang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sama-sama selamat di titian. Lalu pada hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha min hasanatihim fa yu'tiya hadza la min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil amal soleh orang ini, diberikan pada orang-orang yang dulu dia zalimi di dunia, yang belum selesai dan tuntas urusannya di dunia, dibagi-bagi. Datang lagi orang lain yang pernah kita zalimi, dibagi lagi amal solehnya, dibagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaih. Ketika seluruh amal baiknya habis, sementara orang-orang yang antri menuntut keadilan atas kezalimannya dulu di dunia kepada mereka-mereka masih ada orang-orang itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha min khatayahum, dosa-dosa mereka diambil lalu dipindahkan ke dia. Udahlah amal solehnya 16 habis semuanya, dosa-dosa mereka diambil dipindahkan ke dia. Di ini datang lagi, diambil dosanya dipindahkan ke dia. Maka faturihu finnar. Akhirnya orang ini udah nyampe di sini, diambil oleh malaikat, dilemparkan ke neraka, masuk ke dalam neraka. Padahal udah nyampe, perjalanan melelahkan sudah selesai, udah nyampe ke sini dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena dulu di dunia dia buat zalim kepada orang-orang yang hidup dengannya. Awas para suami, jangan buat zalim pada istri. Mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Wahai para istri, jangan berbuat zalim kepada suami. Mereka akan menuntut nanti pada hari kiamat. Utang-utang kita selesaikan di dunia ini sebelum nanti dituntut nanti di padang. Ketika kita selesai urusannya, maka ada urusan yang belum lagi selesai, yaitu urusan mazlamah bainana, urusan-urusan kezaliman di antara kita. Hati-hati, Allah al-muntaqim, Allah sang maha pemberi pembalasan, Allah yang maha membalas. Mungkin sekarang para ulama-ulama tidak bisa membalas, mereka dizalimi, mereka difitnah, tapi ingat ada padang mahsyar. Ingat ada keadilan yang maha adil akan menyidang. Ingat ada mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang ini punya pangkat dan jabatan, ingat suatu hari kalian akan pensiun, suatu hari kalian akan dicebut nyawanya oleh malaikat maut, dan kalian akan diantarkan menuju ke liang lahat, dan saat itu urusan kalian besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita-kita yang hidup jangan main-main dengan maksiat, jangan main-main dengan zina, jangan main-main dengan pacaran, jangan pernah mencoba-coba pacaran, berselancar dunia maya. Stop. Allah maha melihat, al-basir, al-latif, al-khabir, maha melihat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan, dengan siapa kita chatting-chattingan. Allah maha melihat, dan semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Ala kulli ma kunta ta'mal, atas seluruh apa yang sudah engkau kerjakan. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah ibadallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana pernah mendengar kelak ketika pada sirat kita akan temui 7 pos. Kelak kita akan ditanya runtutan rukun Islam, zakatnya, salatnya. Apakah benar, Ustadz? Ya, saya belum pernah menemukan dalil itu dari kitab mana, perawinya siapa. Saya tidak mengatakan bacaan saya sudah lengkap, ilmu saya sudah full, tapi sejauh ini saya belum pernah mendengarkan ada riwayat yang seperti itu. Hati-hati tentang masalah-masalah berkaitan dengan padang mahsyar dan setelahnya, apalagi setelah nyawa lepas, masalah roh itu masalah gaib. Seluruh masalah gaib sandarannya harus hadis-hadis yang jelas, hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh bersandar kepada hadis-hadis yang kabur, hadis-hadis yang dhaif. Kaum muslimin yang kami muliakan, tolong adab kita nanti agar Allah berkahi seluruh kita yang ada sampai keluar adalah jika sudah selesai tanya jawab baru boleh keluar meninggalkan lokasi kita. Dan adabnya harus ibu-ibu duluan yang meninggalkan ruangan. Bapak-bapak harus sabar nanti ya. Ketika sudah selesai kajiannya, ibu-ibu yang diizinkan duluan. Selesai ibu-ibu keluar, baru bapak-bapak menyusul setelah itu. Jangan sampai tumpang tindih ya, bersedesak-desakan di pintu sana. Allah murka kepada kita. Baik, itu adabnya. Kita insya Allah 8.30 selesai. Jadi ada diskusi, ada tanya jawab, dan saya ingin menutup nanti dengan doa. Mudah-mudahan tidak ada satu orang pun yang luput dari kebaikan doa ini, dan tidak ada yang tidak ikutkan amin dalam mendoakan ini nanti. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembahasan yang melewati jembatan Sirat, saya pernah baca hadis dari kitab Bukhari yang 9.909 dari 1.000 orang 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Berarti kalau penduduk dunia sekarang ini 7 miliar, berarti yang masuk surga hanya 7 juta dan yang masuk neraka itu 6.993 juta. Ya, ini pemikiran saya yang awam ya. Yang kedua gini, ketika kata Bapak bahwa ketika di akhirat itu ketika manusia itu menafsi-nafsi masing-masing. Tapi yang pernah saya baca juga bahwa seorang yang bisa mengamalkan sunnahnya, dia akan mendapatkan mati syahid, dan dia juga bisa menolong 70 saudaranya yang dia kendaki gitu. Dia baik sahabatnya, saudaranya, atau orang yang dia cintainya. Itu gimana Pak? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari 1.000 orang yang meniti, 999-nya jatuh masuk ke dalam neraka. 1 yang selamat. 1 yang selamat itu bukan berarti dia sudah dijamin pula masuk surga. Kan sudah kita bedah tadi. Makanya jangan berbuat zalim di muka bumi ini, saudara. Jangan berbuat zalim, saudara. Orang-orang yang sedang memegang tampuk kekuasaan sekarang, ingat, yang paling banyak masuk neraka itu adalah kalian. Takutlah kalian kepada Allah. Yang kaya-kaya, yang dititipin Allah sedikit harta, kemudian dia merasa paling kaya dan sombong, dengan kekayaannya dia topang orang-orang yang menghinakan Islam, yang memerangi Islam. Awas, yang paling banyak menghuni neraka itu adalah kalian. Dan kita-kita yang masih banyak menghina, atau maaf, yang masih banyak melakukan kabair, dosa-dosa besar. Dalam masalah ini, dosa-dosa terbesar adalah pergaulan muda-mudi. Apakah Anda mengira bahwa Anda berselingkuh dengan seorang wanita yang belum menjadi istri Anda itu adalah benar? Dosa besar itu. Ini yang terjadi di kota-kota besar, di kampus-kampus. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah dekat masanya, harusnya saling berlomba-lomba, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu, kemudian berjuang, berjihad, membela dan menyelamatkan agama dan tanah air kita, dan berjuang, berjihad bersama-sama dengan saudara muslim kita, karena sebentar lagi memang Indonesia memerlukan kepada darah-darah syuhada di masa-masa waktu yang dekat. Insya Allah Ta'ala. Persiapkan diri untuk itu. Itu lebih baik, itu lebih tepat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, tentang sirat ini, karena seluruh kita belum pernah satu pun yang pulang dari sana, maka saya tekankan satu kali lagi, kalau berbicara tentang masalah-masalah ini, wajib had dalil. Kalau beliau tadi mengatakan dari Bukhari, benar,
Karena alhamdulillah dengan nikmat dan izin dari Allah, kami telah menamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Bukhari bersama salah satu di antara ulama ahli hadis dunia sampai selesai dari A sampai Z bersama beliau dulu di Jakarta. Dan ibarat Allah yang kami muliakan, jika itu disampaikan tentang kondisi-kondisi di padang mahsyar dari Sahih Bukhari, kondisi nanti di Sirat dari Sahih Bukhari, dengan izin Allah kami dulu pernah mendalaminya, kami dulu pernah mempelajarinya. Maka kalau berbicara berikutnya wajib had dalil, datangkan dalilnya. Tapi kalau saya dengar, Ustaz saya dengar, tolong pastikan lagi ini masalah gaib. Kalau masalah gaib, ayat saja atau hadis sahih. Kalau ada hadis hasan menopang hadis sahih yang ada dalam artian melengkapi, nggak apa-apa. Tapi kalau dari situ asal bicaranya, maka kita tolak kalau hadis hasan ke bawah. Begitu ya. Nah, tolong ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang harus kita lakukan ketika Dajjal mulai muncul? Pembahasan Dajjal sebenarnya sudah selesai. Tapi saya persingkat saja. Satu, kata Rasulullah, ketika Dajjal sudah keluar, lari ke Mekah atau ke Madinah cepat, masuk ke dalamnya. Cuma masalahnya saat itu teknologi udah nggak ada. Maka kita yang ada di Bandung nggak akan mungkin pergi ke sana. Dengan apa? Cara satu-satunya yang kedua adalah kamu masuk ke dalam rumah-rumah kamu, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, pastikan di rumah kamu sudah berkumpul perempuan-perempuan kamu, mak kamu, anak gadis kamu, istri kamu, ya bibi kamu, etek kamu, semuanya kumpulkan, masuk dalam rumah, ikat kaki dan tangan mereka. Karena mereka lah yang paling kuat sekali tertarik untuk keluar dari rumah berkat magic dan magnet yang disebarkan oleh Dajjal melalui sihirnya. Maka ikat mereka. Lalu di dalam rumah itu baca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, hafalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Tapi ini sebelumnya, karena ketika kamu ditangkap oleh Dajjal, berhasil bala tentara Dajjal menangkap kamu, lalu kamu baca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, berarti itu harus hafal dong. Nggak mungkin Al-Quran kita bawa ketemu dengan Dajjal. Kita baca di depannya, nggak sempat Pak, tembus duluan sihirnya. Baca di depan Dajjal dengan suara keras, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Baca begitu di depan Dajjal. Maka sihir Dajjal, magic Dajjal, kekuatan Dajjal tidak akan mampu menembus kita. Dan setelah itu barulah iman kita berikutnya yang akan menentukan yang manakah pilihan yang diberikan Dajjal akan kita pilih. Airnya dengan segala kenikmatan atau apinya dengan ancaman kematian. Kata Rasul, pilih apinya Dajjal, kamu akan menjadi ahli surga Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang memilih airnya Dajjal, maka dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian apa lagi harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dari sekarang rajin-rajinlah sebelum Assalamualaikum sholat 5 waktu, sebelum Assalamualaikum membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Mesti dibaca setiap ujung sholat wajib. Sebelum Assalamualaikum baca itu dulu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Dajjal keluar, ada enggak peluang dan solusi yang lain Pak Ustadz? Enggak ada. Peluang dan solusi yang lain ketika Dajjal keluar, yang pasti kata Rasulullah, jangan pernah kamu sengaja mengeluarkan diri kamu dari persembunyian kamu untuk bertemu dengan Dajjal. Karena siapapun orangnya dengan sengaja keluar berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah, dan dia pasti akan beriman kepada Dajjal, dan dia tetap akan kafir sampai dia mati, dan dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jangan main-main. Ini Dajjal terlalu kuat. Seluruh jin dan setan saja satu bumi tunduk kepada Dajjal. Apalagi kita, seluruh ahli dan pakar-pakar dan orang-orang hebat sihir, dukun-dukun satu bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Apalagi kita. Dan Nabi sudah mewanti-wanti ini dengan tegas dan keras. Tolong bacakan apa ini. Apakah benar jika kurban hewan itu akan menyelamatkan kita saat di Sirat? Bagus. Yang saya ceritakan tadi baru pembicaraan secara global. Belum lagi ada pengecualian-pengecualian. Seperti yang ditanyakan oleh beliau tadi, ada orang yang syahid, dia ternyata bisa menolong keluarganya. Ada ulama yang bisa menolong karib kerabatnya. Ada yang memang hafiz Al-Quran, yang bisa menyelamatkan orang tuanya dan 10 orang dari keluarganya. Dan ada pengecualian dan itu belum kita sebutkan malam ini. Ini secara global dulu. Maka insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya saya sarankan mulai dari kebangkitan.
pembahasan kita. Mulai dari kita dibangkitkan, ya, lalu seperti apa keadaan kita, bagaimana perjalanan kita, seterusnya sampai bagaimana urusan kita di padang mahsyar. Biar jelas satu persatu, Pak. Kok adanya orang yang dibangkitkan dalam keadaan kepala di bawah, kaki yang di atas? Kok ada 10 jenis manusia dari umat Nabi Muhammad dengan kepala, berkepala babi, berkepala anjing, ada seperti ini, ada seperti ini. Apa sebenarnya masalah mereka ketika di dunia? Ini perlu kita bahas, Pak, agar kita tidak termasuk di antara yang aneh-aneh itu di padang mahsyar. Ya, jadi pembahasan kita ke depan adalah perjalanan tentang misteri padang mahsyar. Ini kitab ada di belakang sana. Kita akan kupas, kita akan bedah, insyaallah taala. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah mendengar orang yang berjihad, ia terbebas dari hisab. Jihad yang sesungguhnya itu seperti apa? Apakah berupa harta, ilmu, jiwa, dan raga? Ini fase keempat. Fase keempat ini dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini oleh Imam Ahmad. Ini fase jihad. Fase keempat. Jihad yang dimaksud oleh Rasulullah, jihad dalam segala apapun. Jihad dalam urusan pendidikan, maka berkutatlah, seriuslah untuk menciptakan generasi-generasi Rabbani yang penuh dengan akidah dan tauhid, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia. Jihad di bidang ekonomi, maka upayakan umat Islam akhirnya memiliki sendiri koperasi Islam, memiliki sendiri bank Islam, memiliki sendiri produk-produk Islam, toko-toko Islam, di mana kita tidak izinkan uang kita beredar kepada musuh-musuh Islam. Ini ada jihad ekonomi, maka setiap kita harus kompak. Asal itu warung muslim, itu warung muslim, dan ini ada yang non muslim, ada yang non muslim punya, ada non muslim punya, walaupun jaraknya per 100 meter dengan merek yang sama-sama, maka walaupun lengkap, jangan belanja dengan mereka. Ini namanya jihad ekonomi. Ya, jangan simpankan uang kita di bank-bank mereka. No muamalat sekarang. Muamalat masih kecolongan lagi umat muslim. Sudah dibeli lagi oleh non muslim. Lalu apa punya bank muslim sekarang ini? Hampir-hampir nggak ada. Maka umat Islam wajib melahirkan sendiri bank Islam dengan konsep Islam. Kalau sudah ada dalam bentuk BMT, baru BMT-nya dihidupkan. BMT apa? Trans ini punya nggak umpamanya? Maka hidupkan. Menabunglah di sana, mendaftarlah di sana, dan mulai sekarang jangan lagi biarkan uang kita masih berbentuk angka-angka yang kedepannya akan menjadi digital. Sebaiknya saya sarankan adalah mulailah menjadikan uang kita berbentuk emas dan perak, karena Nabi mengatakan di akhir zaman mata uang kalian akan kembali menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Uang-uang kertas kalian saat itu akan menyebar seperti kertas-kertas tidak berharga di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Sebentar lagi. Jadi sebelum sistem uang digital itu bisa diaplikasikan secara serentak seluruh dunia, manusia masih memakai uang kertas, sudah berakhir uang kertas ini. Orang akan menggunakan kembali dinar dan dirham, emas dan perak. Maka bersiap-siaplah dari sekarang, pencarian kita kalau bisa mulai diemaskan, mulai diperakkan. Simpan baik-baik. Simpannya diam-diam. Ya, simpan diam-diam. Cukup suami istri yang tahu, seperti yang selalu saya katakan. Jangan mulai pula difoto, diumumkan di grup, saya sudah mulai. Diam-diam. Lanjut. Assalamualaikum. Bagaimana supaya bisa senantiasa semangat. Bagaimana supaya bisa senantiasa istiqomah dalam amalan kebaikan? Bagaimana menguatkan kembali di saat keimanan kita sedang turun? Ada doanya khusus dari Nabi Muhammad SAW yang sudah punya kitab Zikir Akhir Zaman. Ini ada di belakang bagi yang belum punya. Yang sudah punya kitab ini, doa-doa penguat iman dan penguat akidah, penguat dan pengistiqomah diajarkan Nabi khususnya di akhir zaman. Tolong kembali dibuka ini. Di sini juga ada buku saku kecil. Dan itu adalah doa-doa pilihan untuk keselamatan dari segala fitnah dan huru-hara akhir zaman. Tolong ini dibaca. Jadi yang udah punya, buka. Ada di sana. Di kitab Zikir Akhir Zaman. Doa itu insya Allah akan sangat berguna, Pak. Seharusnya kita sudah mulai melempem, sudah mulai kendor semangatnya, sudah mulai pudar api gairahnya. Tapi berkat doa itu,
Allah dengan cepat menyalakan kembali. Ada aja cara dari Allah untuk membuat semangat kita terus menyala, istiqomah kita di atas segala risiko yang ada ketika kita menyembah Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tolong beri nasihat kepada para pemuda agar tidak terjerumus ke dalam kemunafikan. Karena zaman sekarang banyak orang Islam tapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga doakan kami para jomblo agar cepat menikah sebelum Dajjal keluar. Ini. Amin. Ya Semangat. Allah. Amin. Para akhwat siap-siap. InsyaAllah. Ntar kita doakan lagi. Para jomblo, ya Rob, segerakan mereka Engkau beri rezeki istri-istri salehah. Kompak ya doanya, aminnya pasti bilang itu. Kompak. Masya Allah. Ternyata anak muda dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Untuk judul yang satu itu aja semangat. Udah? Jadi agar tidak terjerumus ke dalam kemunafikan. Agar tidak terjerumus ke dalam kemunafikan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, saya sudah bertekad sebelum saya diwafatkan oleh Allah, sebelum saya meninggal dunia, saya akan bedah seluk-beluk munafik ini. Sebab di akhir zaman umat Nabi akan terbelah dua, mukmin dan munafik. Ya, mukmin dan munafik. Maka untuk menjadi mukmin di sana tuh tolong lihat dan tolong dibaca sampai tamat. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Tolong dipastikan kita termasuk mukmin di akhir zaman. Sementara belahan yang lain kata Rasul, umatnya banyak yang terang-terangan menjadi munafik. Nah, seperti apa sebenarnya seluk-beluk orang munafik ini? Sebelum saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena konon kabarnya Zulkifli Muhammad Ali termasuk yang ditarget mau dicepatkan habisnya. Ya sudah, alhamdulillah saya sudah rindu dengan Allah. Saya sudah bosan dengan hidup di dunia ini. Tapi selama saya masih hidup, saya akan tetap sampaikan sampai umat ini dapat menemukan jalan yang terang benderang di samping ulama-ulama kita yang lain. Ya, saya akan sampaikan nanti tentang masalah munafik. Nggak bisa sekarang, karena pembahasannya nggak sebentar. Insyaallah. Terus. Saya pernah mendengar bahwa janji Allah mengenai taubatnya hamba akan diterima walaupun dia sedang sakaratul maut, dan Allah akan mengampuni dosa bila masuk surganya Allah, dan bisa masuk surganya Allah. Tapi tadi yang disampaikan Ustadz tentang susah payah dia melewati jembatan Syiratul Mustaqim, Syirat mungkin ya, dia bisa dijatuhkan ke neraka karena dosanya terdahulu. Bagaimana jika taubatnya tersebut ketika sedang sakaratul maut diterima, bisakah dia selamat masuk ke surga? Ya, sakaratul maut sebelum malam yugharghir, sebelum nyawanya itu nyampe di tenggorokan, Allah masih terima. Kalau nyawanya masih di dada, Allah masih terima. Kaki sudah dingin, betis sudah dingin, lutut sudah dingin, paha sudah dingin, pinggul sudah dingin, perut sudah dingin, tapi dada masih panas, berarti nyawanya masih ada di sini. Itu masih Allah terima tuh. Tapi kalau sudah yugharghir, sudah sampai di tenggorokan, Allah sudah tutup pintu tobat untuknya. Dosanya dosa apa saja Pak Ustadz? Apapun dosa itu. Walaupun satu muka bumi ini orang sudah dibunuhinya. Walaupun ibu kandungnya, seluruh wanita satu muka bumi telah diperkosanya. Walaupun syirik terbesar dia buat, dan dia tobat nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Allah wasi'ur rahmah. Allah maha luas rahmatnya. Allah akan ampuni. Lalu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Jangan pernah di antara kita ada yang minder untuk taubat kepada Allah. Kayaknya saya terlalu kotor Pak Ustadz. Nggak mungkin Allah mau melihat saya. Nggak mungkin Allah mau menerima saya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, setan yang membisiki ke dadanya. Karena Allah Al-Ghafur. Allah adalah Al-Ghaffar. Allah adalah Tawwab. At-Tawwab. Al-Afu. 4 namanya dilengkapkan langsung untuk kita. Al-Ghafur yang maha mengampuni. Al-Ghaffar yang keterlaluan dalam mengampuni hamba-hambanya. Al-Afu yang maha memaafkan semua. At-Tawwab yang maha menerima taubat. 4 Pak. 4. Kita mau masuk dari pintu yang mana Allah terima kita.
dan Allah putihkan masa lalu kita yang salah, dianggap nggak pernah buat dosa itu. Syaratnya memang benar-benar dengan penyesalan mendalam, bersumpah di hadapan Allah tidak akan pernah mengulangi sekalipun saja dalam seumur hidup. Itu. Nah, kalau dia meninggal dalam keadaan habis tobat macam itu, insya Allah. Ustaz, habis tobat gitu langsung bunuh diri, dia gimana? Kalau begitu dia lakukan, selamat datang di neraka, kekal di dalamnya. Man mata qatilan li nafsih, siapa saja mati dengan cara membunuh dirinya, dakhalan nar khalidan fiha, dia akan masuk ke dalam neraka, dia akan kekal di dalamnya. Jadi habis tobat baru bunuh diri, ini main-main namanya nih. Habis? Di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya bagaimana caranya supaya kita istiqomah terhindar dari dosa zina mata. Terima kasih. Kawin cepat. Nggak ada jawaban yang lain. Kawin cepat. Insya Allah kalau libido kita tersalurkan, rasa takut kepada Allah yang menjadikan kita bergerak untuk segera menikah, maka insya Allah yang lain Allah yang akan sempurnakan insya Allah. Jadi niatkan, daripada lelah mata kita ngelihat aurat wanita, udahlah lihat auratnya, saya sudah buat lelah Pak, capek mikirin, sengsara di kamar sendirian melotot matanya. Nikah cepat. Kalau belum sanggup Pak Ustadz, betul-betul belum sanggup, nah, kalau begitu puasa. Solusinya dari begitu. Puasanya yang benar, sahurnya cukup beberapa butir kurma, kemudian siang harinya banyakkan di atas sajadah atau dengan Al-Quran, ya. Petang harinya berbuka juga beberapa butir kurma dan air putih beberapa gelas. Selesai. Kalau tipe orangnya tegangan tinggi, cukup dengan itu. Insya Allah kendor, semangat syahwatnya itu kendor tuh. Jangan sampai sahurnya ngamuk, berbukanya juga ngamuk, percuma aja. Jadi seperti itu, sahur dan berbuka tiru Rasulullah, maka itu akan mampu meredam gelora libidonya, semangat seks dan syahwatnya. Puasa. Kalau nggak sanggup juga gimana Pak Ustadz? Nikah nggak sanggup, puasa sudah dibuat tapi nggak berhasil Pak Ustadz, tambah olahraga. Puasa olahraga, sudahlah puasa olahraga lagi. Nah. Lalu katakan pada diri kita, rasain lu nafsu, gara-gara lu gua siksa lu. Gitu Pak, walaupun kita lemes tapi kita sedang menjinakkan nafsu kita yang sok kuat, yang sok mengendalikan kita. Katakan pada dia, no way for you. Hah? Kamu bisa lihat, saya bisa kalahkan kamu. Begitu. Dan minta kepada Allah agar segera Allah berikan jodoh dan rezeki yang mapan. Ya, begitu. Jika salah satu pasangan suami atau istri berbuat zalim dan ada indikasi juga berbuat syirik, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Apakah bertahan atau berpisah? Nah, doakan pasanganmu. Pasanganmu satu hari pasti akan tergelincir. Pasti. Dapat suami soleh. Apakah dia akan tetap soleh? Belum tentu. Suatu hari dia akan tergelincir. Mungkin dia melakukan sebuah kesalahan yang saat itu Allah izinkan istri tahu. Sebenarnya itu cara Allah menyuruh istri untuk mendampingi istri di saat suami sedang lemah begitu, maka istrilah yang akan mendampinginya. Jangan sampai ketika suami khilaf dan salah langsung istri tinggalkan, langsung istri minta cerai. Padahal saat itu suami sangat membutuhkan istri. Saya sering sekali Pak datang para istri udah minta cerai. Ustadz, nggak kuat lagi Pak Ustadz. Ngapain? Itu suami saya Pak Ustadz. Aduh maoi Pak Ustadz, selingkuh dia Pak Ustadz. Dia sembunyi-sembunyi dari saya. Dia takut terus terang dengan saya. Tapi HP-nya Ustadz banyak betul kisah kasih cintanya dengan perempuan lain. Nggak tahan Pak Ustadz, sakitnya tuh di sini. Lalu minta cerai. Ya gimana baiknya Pak Ustadz ya? Saya sudah izinkan dia Ustadz. Silakan kamu pilih antara dua, aku atau dia. Itu bukan pilihan. Pilihan itu yang benar adalah kamu nikahi dia dengan baik-baik dan benar-benar, lalu kamu berlaku adil di antara kami. Itu baru memberikan pilihan. Atau loh,
Ya, atau kamu tinggalkan dia dan jangan pernah berhubungan lagi dengannya. Saya tidak ingin suami saya bergelimang terus dalam perangkap setan, dalam perangkap syahwat. Pisah dari dia atau nikah benar-benar dengan dia. Tapi berlaku adil di antara kami. Jika engkau tidak mampu berlaku adil lebih dari 2 tahun, terbukti engkau tidak mampu berlaku adil, saya sudah punya hak minta cerai darimu. Begitu, ya Bu ya. Ini ibu yang di atas. Pak, ini akhir zaman Pak. Sebaiknya kita nggak banyak cerita tentang poligami. Kalau semangat juga jangan hanya sekedar teori. Ini kalau laki-laki kalau udah kumpul-kumpul nih, masalah poligami itu hangat terus. Yang punya nyali nggak ada tapi cerita terus. Udah percuma, nggak usah deh, nggak usah. Lihat tuh Ustaz Arifin Ilham, nggak banyak cerita Pak, langsung jadi. Dan toh dia pamerkan kemana-mana. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita doakan beliau semoga Allah lindungi beliau dari dengkinya orang-orang yang dengki, dari busuk hatinya orang-orang yang hakidin dan hasidin. Kita doakan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu banyak akhirnya para muslimah-muslimah kita yang akhirnya terbuka hatinya seperti istri-istrinya Ustaz Arifin Ilham. Kenapa ketawa tuh di belakang tuh? Kenapa ketawa? Amin harusnya, jangan ketawa. Berarti nggak usah Bu, tutup Bu. Ini bapak-bapak sudah mulai saya buka-buka pintu malah ketawa, berarti nggak bener nih udah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ya. Sekarang ini yang berani menghidupkan sunnah Rasulullah ketika sunnah itu dimatikan, ketika sunnah itu diserang dan diperangi, maka pahala orang itu 50 pahala para sahabat. Tapi sunnah Rasulullah yang ditinggalkan dan diperangi kan bukan cuma poligami kan, masih banyak yang lain juga kan, maka yang lain juga dibicarakan. Jangan di bidang yang satu ini semangat buat perkumpulan calon-calon poligami. Sudah habis. Ustaz, apa rujukan kitab-kitab Orang-orang yang nggak adil dalam poligami, bahunya begini nanti di padang mahsyar. Serius. Jalannya menengkak, bahunya gini, dan orang tahu semua ini adalah orang yang nggak adil dalam poligami. Jangan macam-macam dengan poligami. Kalau poligami itu harus dengan ilmu, harus dengan kesiapan lahir batin, dan istri juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini mendadak-mendadak, baru-baru aja hijrah sebulan 2 bulan udah poligami. Ini sunnah total Pak Ustadz. Istrinya kan pingsan di tempat. Kalau sempat istrinya pingsan di tempat, siapa yang tanggung jawab? Zalim Pak. Nanti di hari kiamat udah nyampe nyeberang sana, istri nuntut, ya Rob, hamba belum siap, suami hamba terlalu nekat. Akhirnya hamba masuk rumah sakit jiwa gara-gara dia. Nah, kan jadi masalah ini. Istri kita yang sehat, normal, tiba-tiba jadi tekanan jiwa, kemudian masuk rumah sakit jiwa gara-gara kita nih. Udah nggak usah aja dah. Ustaz, apa rujukan kitab-kitab Ustaz dalam mempelajari ilmu tentang hari kiamat, dan kitab apa yang Ustaz sarankan untuk kami pelajari yang ada terjemahannya? Ya Allah ya Rabbi, selalu saya kasih lihat zikir akhir zaman, ya. Kemana-mana udah kasih lihat, kemana-mana saya pergi selalu saya bawa, ke negara manapun saya keluar, bahkan saya usahakan membawa ini ensiklopedia akhir zaman, ya. Inilah dia marajik saya. Kalau ditanya banyak, ada 2 lemari itu di rumah. Mau judul yang mana pilih? Tapi saya rekomendasikan ini, kenapa? Ini praktis Pak. Saya sudah baca total, tuntas, hadis-hadisnya, dipilih hadis yang terkuat, kemudian bagaimana diskusi para ulama, dan bagaimana fakta dan datanya, di sini ada lengkap. Makanya saya rekomendasikan, buat para ilmuwan, buat para ustaz-ustaz, buat para dai-dai ini cocok. Cukup, insya Allah Ta'ala. Ya. Yang terakhir sepertinya karena waktu Terakhir, ya. sudah mendekati akhir. Bagaimana cara kita membentengi diri dari cinta kepada dunia yang melalaikan dalam mengingat akhirat? Karena yang dirasakan sekarang ujian dunia itu semakin berat. Ya, dunia makin dikejar dia makin lari. Makin didapatkan dia makin menambah nafsu. Mari saya bacakan sebuah bait-bait syair. Dan ini benar-benar sangat menyentuh bagi saya dan bagi siapapun yang membuka hati mendengarnya. Dengarkan sama-sama. Bait-bait syair ini ditulis oleh seorang mantan konglomerat
yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia asli orang Madinah, namanya Abu Darda. Dengarkan baik-baik. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam, nikmat yang dikecap baru terasa jika sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana, dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagai air laut, semakin diminum semakin menambah haus. Dia tutup dengan doa, ya Allah, janganlah engkau biarkan di dalam hati ini berkumpul dua cinta. Hanya cinta kepadamu yang kuharap tumbuh di bajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Kalau dunia makin diperturutkan, maka kesimpulannya kita akan semakin haus. Nggak ada puasnya, Pak. Nggak ada puasnya. Maka supaya tidak tumbuh rasa cinta dunia, tumbuhkan rasa cinta akhirat. Dia itu ibarat sebuah ruangan. Kalau diisi oleh cinta dunia, maka cinta akhiratnya minim. Kalau diisi oleh cinta akhirat, cinta dunianya akan minim. Cinta akhirat bukan berarti kita akan membuang dunia. Kita justru akan jadikan semua dunia ini dalam rangka mendapatkan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu dengan semua apa yang kau miliki di dunia. Cari akhiratmu dan sisakan sedikit dari pendapatan duniamu buat hidupmu di dunia. Jangan pula dilupakan Nabi sama sekali, ya. Begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keseriusan kita memburu akhirat menyebabkan dunia ini yang akhirnya mengejar kita dan kita sudah tidak lagi terpukau, terpikat oleh dunia. Betul kata Rasulullah, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, umatku akan semakin gila memburu dunia. Semakin dekat kiamat, umatku semakin gila memburu dunia. Semakin tamak dan rakus dengan dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan tidaklah mereka dengan Allah makin dekat kiamat, melainkan semakin jauh hubungannya dengan Allah. Ini jelas saja umat Nabi yang fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Calon-calon munafik, jelas itu. Tapi orang beriman enggak, makin dekat kiamat, apalagi dengar kajian kayak gini nih, makin mengkilat imannya, makin menguat imannya, makin semangat ngejar akhiratnya, makin semangat amal solehnya, makin total ingin berjuangnya, dan makin maksimal hidupnya digunakan di atas kesolehan demi kesolehan. Itu yang terjadi pada umat Nabi di akhir zaman yang memang ahli tauhid. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang ada di Masjid Trans ini, Ya Allah. Ampunilah seluruh pemuda-pemudi, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang mengikuti kajian malam hari ini, Ya Allah. Ya Allah, curahkan dan tumpahkanlah ridho serta rahmat-Mu untuk setiap kami, Ya Rabbal Alamin. Tambahkan hidayah ke hati kami di atas hidayah yang telah ada sebelumnya. Kokohkan iman kami, Ya Rabb.
Kokohkan iman kami ya Rabb, dan jadikanlah iman itu perhiasan yang paling indah bagi kami dalam hidup ini, sehingga apapun yang lain menjadi tidak terasa, apapun pengorbanan menjadi tidak berharga ketika iman lebih indah daripada apapun saja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungi kami dari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Lindungi kami dari kejahatan musuh-musuhmu dan musuh kami yang kami kenal dan yang kami tidak kenal. Lindungi kami ya Allah dari makar-makar orang-orang yang ingin mengusir kami dari tanah air kami, orang-orang yang merampas hak-hak kami di tanah air kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang duduk di kepemimpinan mereka, mereka sayang kepada kami, mereka takut kepadamu dan cinta kepadamu. Kokohkan kedudukan mereka ya Allah. Kokohkan kedudukan mereka ya Allah. Kokohkan kedudukan mereka ya Allah. Dan jadikanlah mereka tetap senantiasa memimpin kami, karena mereka takut dan cinta kepadamu, dan karena mereka sayang kepada kami, dan karena mereka ingin melindungi tanah air tercinta ini ya Allah. Tapi jika ada yang sedang memimpin di negeri ini, mereka tidak takut kepadamu dan mereka jahat kepada Islam, mereka menzalimi kami umat Islam ya Allah, siapapun mereka, susahkan hidup mereka ya Allah. Susahkanlah hari-hari mereka ya Allah. Timpakan kepada mereka penyakit-penyakit yang tidak mungkin mereka bisa sembuh dari penyakit itu ya Allah. Timpakan beratnya petaka-petaka dan bencana dalam hidup untuk mereka ya Allah. Dan berikanlah kepada mereka akhir hayat yang su'ul khatimah. Ya Allah, azab mereka ketika mereka masih hidup, ya Allah, hinakan mereka ketika mereka masih hidup. Azablah mereka di alam barzakh nanti ya Allah, dengan azab yang sangat keras dan dahsyat. Dan jadikanlah mereka bersama iblis dan setan-setan dalam neraka jahanam nanti ya Allah. Ya Allah, lindungilah para alim ulama kami, lindungilah para tokoh-tokoh kami, habib-habib kami, syekh-syekh kami, ustadz-ustadz kami, dan da'i-da'i kami dari rencana-rencana busuk yang akan ditujukan untuk mereka, dari penculikan, dari penangkapan, dari penghinaan, dari pembusukan, dan dari pembunuhan. Ya Allah, selamatkanlah para pimpinan-pimpinan agama kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kembalikanlah sosok-sosok ulama kami yang masih terasing di negeri sana ya Allah, yang masih terbuang ya Allah, dan masih ada mendekam dalam fitnah ya Rabbal Alamin. Kembalikanlah ke tengah-tengah kami dan untuk memimpin kami kembali. Kami rindu dengan mereka, kami rindu dengan mereka, kami rindu dengan mereka. Ya Allah, Ya Rabb kami, tolonglah ya Rabb seluruh para mujahidin yang sedang berjihad di Syria sana ya Allah. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Palestina. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Rohingya. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Yaman. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Afghanistan. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Irak, di Iran. Tolong seluruh para mujahidin ya Allah yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sedang membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, serta membawa keagungan Islam di akhir zaman ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapa yang telah terbunuh di tangan musuh-musuhmu dengan cara apapun, syahidkan mereka seluruhnya ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa mereka, angkatlah derajat mereka. Dan siapapun umat Islam yang tertindas dan dizalimi masih hidup hari ini ya Allah, tambahkan kesabaran mereka ya Rabbal Alamin. Bukakanlah jalan-jalan dan pintu-pintu keluar dan solusi bagi mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau nampakkan, Engkau tunjukkan di Arab Saudi, negeri Jazirah Arab, dan Engkau nampakkan di Amerika dan Eropa, Engkau nampakkan di bumi belahan timur seluruhnya ya Allah, tanda-tanda akhir zaman, dan kami menyaksikannya ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami seluruhnya adalah para pemain-pemain dan pejuang-pejuang akhir zaman. Jangan ada di antara kami yang tidak termasuk ya Allah. Jangan ada di antara kami yang pengecut. Jangan ada di antara kami yang bersembunyi ya Allah. Jangan ada di antara kami yang menjadi pecundang, dan toh pada akhirnya kami juga akan menghembuskan
bahkan nafas terakhir kami. Kami hina jika kami tidak ikut sebagai pejuang. Jadikan kami seluruhnya ya Rabbal Alamin sebagai mujahid dakwah di akhir zaman. Jadikan kami seluruhnya ya Rabbal Alamin sebagai mujahid pendidikan Islam di akhir zaman. Jadikanlah kami ya Rabbal Alamin sebagai mujahid ekonomi di akhir zaman. Jadikanlah kami ya Rabbal Alamin sebagai mujahid yang membuat harum nama agamamu kembali di tanah air ini dan di seantero dunia ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabaddar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.